Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Deden Dipoji dengan NIM 40, lalu ada Leli Mestewati dengan NIM 137, Aufa Muzaki dengan NIM 183, dan Ahmad Wahyudi dengan NIM 208. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah pemrograman web lanjut, yaitu pembuatan website company profile berbasis React JS untuk CV Hasna Berkah Indonesia. Website ini kami buat bukan hanya sebagai company profile biasa, tetapi sebagai platform digital yang membantu branding bisnis, promosi produk, informasi kemitraan, customer interaction, hingga informasi lowongan kerja atau careers. Alasan kami memilih CV Hasna Berkah Indonesia karena perusahaan ini bergerak di bidang minuman modern dan kemitraan usaha kopi kekinian yang sangat cocok dikembangkan melalui platform digital. Saat ini, banyak pelanggan mencari informasi melalui internet terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian atau kerjasama bisnis. Karena itu, website profile menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pemasaran usaha. Tujuan utama dari website ini adalah agar pelanggan, calon mitra, maupun calon karyawan dapat memperoleh informasi perusahaan secara lengkap hanya dari satu platform. Jadi, website ini bukan hanya tempat melihat informasi, tetapi menjadi jembatan menuju aktivitas bisnis yang nyata. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu hasil website yang kami buat. Halaman pertama adalah homepage. Saat pertama kali pengguna membuka website, mereka langsung masuk ke hero section. Hero section ini menjadi first impression utama karena bagian ini menentukan apakah pengguna tertarik untuk melanjutkan melihat website atau tidak. Di bagian ini kami menampilkan headline utama tentang peluang bisnis kopi modern bersama Japa Cafe. Kemudian, deskripsi singkat perusahaan, serta dua tombol utama yaitu lihat produk dan hubungi kami. Tombol lihat produk mengarahkan pengguna ke halaman produk agar mereka bisa langsung melihat produk-produk yang ditawarkan perusahaan. Sedangkan tombol hubungi kami mengarahkan pengguna ke halaman kontak agar jika sudah tertarik, mereka bisa langsung berkomunikasi dengan perusahaan. Pada bagian navbar juga terdapat tombol pesan sekarang yang langsung terhubung ke website utama Japa Cafe, yaitu japacafe.id. Alasan kami membuat tombol ini karena website company profile ini berfungsi sebagai media branding dan pengenalan awal, sedangkan proses bisnis utama seperti pemesanan tetap berjalan pada website resmi Japa Cafe. Jadi setelah pengguna tertarik melalui website ini, mereka bisa langsung masuk ke sistem utama perusahaan. Selain hero section, pada home terdapat about section. Bagian ini berisi penjelasan singkat tentang perusahaan, visi misi, dan gambaran umum kemitraan Japa Cafe. Tujuannya adalah untuk membangun trust awal kepada pengguna, karena dalam bisnis orang tidak hanya akan melihat produk, tapi juga ingin mengetahui identitas dan kredibilitas perusahaan. Di bagian ini juga terdapat tombol pelajari lebih lanjut yang akan mengarahkan pengguna ke About Page, agar mereka bisa membaca informasi perusahaan secara lebih lengkap. Selanjutnya, terdapat Product Section. Ini adalah salah satu bagian penting karena bisa langsung berhubungan dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, jumlah card juga menyesuaikan ukuran layar, sehingga tetap optimal saat dibuka melalui desktop maupun smartphone. Selanjutnya ada Gallery Section. Galeri ini bukan hanya untuk menampilkan foto, tetapi berfungsi sebagai social proof atau bukti nyata operasional perusahaan. Kami menampilkan dokumentasi outlet, aktivitas usaha, dan perkembangan mitra Japa Cafe agar calon pengguna maupun pelanggan atau calon investor dapat melihat bahwa bisnis ini benar-benar berjalan. Dalam bisnis kemitraan, orang lebih percaya pada bukti nyata daripada hanya promosi, sehingga galeri menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan trust. Lalu terdapat tombol lihat galeri lainnya, yang mengarahkan pengguna ke halaman galeri page. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman-halaman utama pada navbar. Yang pertama adalah About Page. Halaman ini merupakan versi lebih lengkap dari About Section pada Home. Di sini kami menjelaskan perjalanan bisnis perusahaan, company story, visi misi, dan alasan memilih kemitraan Japa Cafe. Pada halaman ini juga terdapat tombol konsultasi kemitraan yang langsung terhubung ke halaman kemitraan resmi Japa Cafe. Tujuannya agar setelah calon mitra memahami sistem bisnis melalui website ini, mereka dapat langsung masuk ke proses konsultasi resmi pada platform utama perusahaan. Jadi alurnya jelas, yaitu mengenal perusahaan terlebih dahulu, lalu tertarik, kemudian masuk ke proses bisnis utama. Selanjutnya adalah product page. Halaman ini berisi produk informasi yang lebih detail dibandingkan preview pada home. Tujuannya agar setelah melihat produk, pengguna bisa langsung diarahkan menuju komunikasi dengan perusahaan. Selanjutnya adalah career page. Ini adalah nilai tambahan karena website kami tidak hanya fokus pada customer dan pemasaran, tetapi juga mendukung kebutuhan internal perusahaan. Pada halaman ini menampilkan informasi lowongan kerja seperti posisi yang dibutuhkan, deskripsi pekerjaan, lokasi kerja, kategori pekerjaan, dan status lowongan. Dengan adanya career page,
Website ini juga membantu employer branding dan proses rekrutmen perusahaan. Selanjutnya adalah gallery page. Pada halaman ini berisi dokumentasi outlet dan aktivitas usaha yang lebih lengkap dibanding review pada home. Fungsinya tetap sama, yaitu membangun kepercayaan pelanggan dan menunjukkan bukti nyata perkembangan bisnis. Terakhir adalah kontak page. Halaman ini berisi email perusahaan, nomor telepon, alamat lengkap, dan integrasi Google Maps. Google Maps yang sangat penting karena pelanggan dapat langsung memverifikasi lokasi usaha secara real time, sehingga meningkatkan kredibilitas perusahaan. Jadi secara keseluruhan, website ini kami rancang bukan hanya sebagai company profile biasa, tetapi sebagai digital business platform yang membantu branding, promosi, kemitraan, customer interaction, social proof, hingga rekrutmen perusahaan. Setelah menjelaskan hasil website dari sisi pengguna, selanjutnya saya akan masuk ke bagian bagaimana website ini dibangun dari sisi teknis. Kami menggunakan React.js sebagai front-end utama karena proyek ini memiliki banyak halaman dan banyak komponen yang saling terhubung, seperti home, about, products, career, galeri, dan kontak. Jika menggunakan HTML biasa, pengelolaan kode akan lebih sulit karena banyak bagian yang harus ditulis berulang. Karena itu, kami memilih React dengan konsep komponen based arsitektur agar kode lebih rapi, reusable, dan mudah dikembangkan. Pusat utama navigasi website berada pada file app.csx yang berfungsi mengatur seluruh routing halaman menggunakan browse routers, dan route. Navbar dan footer juga dibuat melalui reusable komponen sehingga cukup dibuat satu kali tetapi dapat digunakan di seluruh halaman. Selanjutnya penjelasan lebih detail mengenai struktur React, routing, dan sintak utama yang digunakan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Leli. Kepada Leli, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dede. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana struktur project website CV Asna Berkah Indonesia dibangun menggunakan React.js. Mulai dari pembagian file, sistem routing, sampai sintaks utama yang digunakan. Pertama, alasan kenapa kami memilih React. Website ini memiliki 6 halaman utama, yaitu home, about, product, career, galeri, dan kontak. Kalau kami menggunakan HTML biasa, navbar dan footer harus ditulis ulang di setiap halaman. Artinya, kalau ada perubahan kecil saja, kami harus membuka dan mengedit 6 file sekaligus. React menyelesaikan masalah itu dengan konsep komponen based architecture. Setiap bagian website dibuat sebagai komponen tersendiri yang cukup ditulis sekali lalu bisa digunakan di seluruh halaman. Dalam proyek ini, kami membagi file menjadi 2 kelompok utama. Pertama yaitu folder komponen yang berisi potongan-potongan kecil seperti navbar, hero, about, product, galeri, dan footer. Kedua, folder package yang berisi halaman utuh seperti homepage, about page, product page, career page, dan galeri page. Sebagai contoh, halaman home tidak ditulis dalam satu file besar, melainkan dibangun dengan memanggil komponen-komponen tadi secara berurutan. Hero di bagian atas, lalu about, lalu produk di bagian bawahnya. Hasilnya tetap satu halaman yang utuh, tetapi kodenya jauh lebih rapi dan mudah untuk di-maintain. Pusat utama navigasi website berada pada file apps CSX. Di dalamnya ada 3 hal penting. Yang pertama, browser router. Ini memungkinkan website perpindahan halaman tanpa perlu reload penuh. Tanpa browser router, setiap klik menu akan membuat halaman refresh dari awal seperti website konvensional. Kedua, routes berfungsi sebagai wadah yang mendaftarkan semua halaman yang ada di website ini. Ketiga, root yang menentukan aturannya secara spesifik. Misalnya, ketika user membuka URL/about, maka sistem menampilkan about page. Ketika membuka /product, sistem menampilkan product page. Dan begitu seterusnya untuk setiap halaman. Kami juga membuat satu fungsi tambahan bernama scroll to top. Fungsinya sederhana, setiap kali user berpindah halaman, browser secara otomatis kembali ke posisi paling atas. Ini penting karena tanpa fungsi ini, posisi scroll bisa tetap berada di tengah halaman saat berpindah. Dan itu membuat pengalaman pengguna menjadi kurang nyaman. Pada bagian navbar, kami menggunakan 2 jenis navbar yang berbeda. Untuk menu utama seperti home, about, product, dan seterusnya, kami menggunakan navlink. Kelebihannya, navlink dapat memberikan status aktif secara otomatis. Jadi, ketika user sedang berada di halaman about, menu about di navbar akan otomatis terlihat berbeda. User langsung tahu sedang berada di halaman mana. Sedangkan
Untuk logo perusahaan, kami menggunakan link biasa karena fungsinya hanya untuk kembali ke halaman home, tidak memerlukan status aktif. Terima kasih Leli. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian backend dan pengelolaan data pada website ini. Untuk backend, kami menggunakan Supabase sebagai backend as a service. Alasan kami memilih Supabase karena lebih praktis, cepat diimplementasikan, dan sangat cocok untuk project company profile yang membutuhkan data dinamis tanpa harus membuat backend dari nol menggunakan Laravel atau Node.js yang jauh lebih kompleks. Pada file supabase.js, kami menggunakan sintaks create client dari page underscore supabase garis miring supabase.js. Kemudian, kami menuliskan Supabase URL dan Supabase key, lalu menghubungkannya menggunakan export const Supabase sama dengan create client Supabase URL dan Supabase key. Sintaks ini berfungsi sebagai koneksi utama antara Fortran React dengan database cloud Supabase. Dengan cara ini, seluruh data website dapat dikelola secara terpusat melalui database. Tabel yang kami gunakan antara lain tabel home, about, produk, galeri, kontak, dan karir. Semua section utama website terhubung langsung dengan tabel tersebut. Sebagai contoh, pada hero section, kami menggunakan sintaks Supabase from home select bintang single. Artinya, sistem mengambil seluruh data dari tabel home tetapi hanya satu data utama menggunakan single karena hero hanya membutuhkan satu konten utama. Pada about section, kami juga menggunakan from about select bintang single karena data company profile hanya membutuhkan satu data utama seperti visi, misi, deskripsi, dan gambar perusahaan. Sedangkan pada produk section kami menggunakan sintaks from product select bintang order ID ascending through. Karena data produk jumlahnya lebih dari satu, maka kami menggunakan order berdasarkan ID agar urutan produk tampil secara rapi dan konsisten. Pada gallery page, kami menggunakan order create at ascending false. Artinya, data terbaru akan tampil lebih dulu. Ini penting karena pengguna biasanya lebih tertarik melihat perkembangan terbaru perusahaan. Pada career page juga sama, kami menggunakan from career select bintang, lalu order ID ascending through agar data lowongan kerja tampil terstruktur. Untuk mengambil data tersebut, kami menggunakan async function seperti fetch product, fetch gallery, dan fetch career. Kemudian dipanggil di dalam use effect agar data otomatis diambil saat komponen pertama kali dibuka. Jika terjadi error, kami menggunakan if error lalu console error agar proses debugging lebih mudah. Kami juga menambahkan fallback image pada beberapa bagian menggunakan on error. Jadi jika gambar gagal dimuat, sistem tetap menampilkan placeholder image agar user experience tetap baik dan tampilan website tidak rusak. Keuntungan utama dari sistem ini adalah admin dapat menambah atau mengubah konten tanpa perlu mengedit source code. Misalnya jika ada produk baru atau lowongan kerja baru, cukup update dari database Supabase tanpa membuka VS Code. Jadi website ini bukan website statis biasa, tetapi sudah menggunakan sistem data dinamis yang lebih profesional dan siap dikembangkan untuk kebutuhan bisnis yang lebih besar. Selanjutnya penjelasan mengenai respon desain CSS dan user experience akan dijelaskan oleh rekan saya, Aufa. Terima kasih Ahmad. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian tampilan antarmuka atau front-end styling pada website ini. Untuk desain tampilan, kami menggunakan HTML5 dan CSS3 dengan fokus utama pada responsive web design dan user experience. Kami menggunakan media query sebagai breakpoint max width 992 pixel untuk tablet dan max width 576 pixel untuk mobile.
Tujuannya agar website tetap optimal ketika dibuka melalui desktop, tablet, maupun smartphone. Karena saat ini mayoritas pengguna lebih sering mengakses informasi melalui perangkat mobile. Sebagai contoh, pada About Page, Product Page, dan Gallery Page, kami menggunakan display grid dan grid template columns 1 FR 1 FR untuk membuat layout 2 kolom antara gambar dan deskripsi. Ketika layar mengecil, melalui media query, grid template columns diubah menjadi 1 FR, sehingga layout berubah menjadi 1 kolom dan tetap nyaman dibaca di smartphone. Kami juga menggunakan gap, align items, dan mark width agar tata letak lebih rapi dan proporsional. Untuk interaksi visual, kami menambahkan transition, transform, translate Y, shadow box, dan hover effect pada card serta tombol. Contohnya pada produk card dan galeri card, ketika kursor diarahkan ke card, maka sedikit naik dan shadow bertambah. Tujuannya agar website terasa lebih hidup, modern, dan interaktif. Kami juga menjaga konsistensi branding dengan penggunaan font Poppins, warna utama adalah merah warna, border radius yang modern, serta clean layout berwarna putih. Hal ini sangat penting karena branding visual yang konsisten meningkatkan profesionalitas perusahaan di mata pelanggan. Navbarnya juga dibuat responsif menggunakan hamburger menu agar navigasi tetap nyaman digunakan pada perangkat mobile. Jadi, CSS pada project ini tidak hanya berfungsi untuk mempercantik tampilan saja, tetapi juga meningkatkan kenyamanan pengguna, kepercayaan pelanggan, dan mendorong interaksi bisnis. Kesimpulannya adalah dari proyek kami adalah website ini berhasil menjadi solusi digital untuk Siti Hasna Berkah Indonesia dalam bidang branding, promosi produk, kemitraan usaha, customer interaction, social proof, hingga rekrutmen perusahaan. Kami berharap website ini dapat membantu UMKM berkembang lebih profesional di era digital saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.